Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Baiklah, bersama Mr. Abi kita akan bahas materi kegiatan ekonomi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomi. Mengapa? Karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut itu dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan ketiga ada kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya adalah seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya juga adalah seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Betul sekali. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah seorang produsen. Jadi, produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua nih, distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ulang lagi, ingat ya. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, distributor adalah pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah, ya betul, ini adalah kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang. Diulang lagi. Jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang ataupun jasa. Jadi pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah konsumen. Di bab selanjutnya kita akan bahas tentang badan usaha dan perusahaan di Indonesia. Secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kita akan bahas jenis-jenis badan usaha dan perusahaan. Badan usaha ada perseroan, firma, CV, PT, koperasi, dan yayasan. Bidang usahanya juga bermacam-macam, ada dari industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang perseroan. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit adalah 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ini adalah beberapa perusahaan perseroan. Yang kedua adalah firma. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih pemilik modal yang sepakat secara bersama-sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan. Nah, persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akte persetujuan sendiri atau persero. Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di depan notaris. Selanjutnya kita bahas persekutuan komanditer atau CV. Nah, persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung atau bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider
dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Selanjutnya kita bahas tentang PT. Jadi PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Ciri-cirinya adalah perseroan terbatas merupakan badan usaha, besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar, dan kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Selanjutnya nih, koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Nah, tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi. Nah, koperasi berdasarkan jenis usahanya terbagi menjadi 4. Ada koperasi produksi yang memproduksi suatu barang, ada koperasi konsumsi yang menjual barang-barang sehari-hari, ada koperasi simpan pinjam yang kita bisa menyimpan dan meminjam uang, dan ada koperasi serba usaha yang menjalankan lebih dari 2 badan usaha. Selanjutnya, yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan tersebut. Bagaimana dengan perusahaan? Kita bahas perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, faktor produksinya itu ada dari manusia, uang, material, dan metode. Untuk jenis-jenis perusahaan terbagi ada 3 nih. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya adalah yang bersifat non-fisik, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan publik, konsultan manajemen, dan sebagainya. Sedangkan untuk perusahaan dagang adalah menjual produk berupa barang berwujud antara lain barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku. Barang dagang tersebut dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan hasil industri. Nah, perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atas barang dagang. Produk perusahaan dagang berupa pembelian dari pihak luar. Perusahaan dagang memiliki aktivitas pokok sebagai berikut, yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Misalnya produsen mie instan mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instan, atau produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja. Yeay, cukup sekian untuk pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi pada hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk baca lagi modulnya karena lebih lengkap, dan jaga kesehatan selalu. Musabi pamit, see you on the next video. Bye bye.